Kita lanjutkan pembahasan tentang daerah dagian tercuram. Di sini daerah dagian tercuram. Jadi kita sudah memperoleh untuk delta C1 dan delta C2 atau perubahan suhu dan perubahan waktunya kita peroleh 5 menit dan 2 derajat Fahrenheit. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Hasil eksplorasi lintasan dagian tercuram dengan menggunakan delta X1 sama dengan 1 dan delta X2 sama dengan 0,42 disajikan pada tabel ini. Ya, kita lihat di sini ada stepnya. Pertama ada langkahnya, kemudian ada responnya. Kemudian di tabel ini juga ada variabel kode dan variabel natural atau variabel aslinya. Jadi ada 4 hal di sini, ada 4 kolom. Nah, pada kolom langkah atau step di sini ada origin asli. Baris pertama origin atau asli. Kita lihat di baris pertama ini. Nah, pada baris pertama atau originnya tadi, kode variabelnya untuk origin 0 ya, karena kita melakukan dari titik awal 0,0, di mana 0 dan 0 ini untuk variabel aslinya tadi ya, kita memperoleh nilai 35 dan 155. Itu sudah ditentukan di awal, yaitu kondisi arus proses. Jadi variabelnya di awal tadi 35 dan 155. Kemudian baris kedua adalah perubahannya atau deltanya. Delta seperti ini tadi ya. Kita peroleh delta untuk X1 adalah 1, dan untuk X2 deltanya adalah 0,42. Nah, ini deltanya. X1 kode variabelnya deltanya 1 dan X2 adalah 0,42. 1 dan 0,42 ini ekuivalen dengan natural variable sebesar, untuk yang pertama adalah 5 dan yang kedua untuk variabel yang waktu adalah 5 menit. Seperti ini tadi ya, 5 menit. Dan yang kedua adalah 2 derajat Fahrenheit. Itu ya. Jadi 52 berasal dari sini. Nah, disinilah kalau kita sudah memperoleh data ini, di sini kita akan melakukan metode dagian tercuramnya untuk memperoleh daerah dagian tercuram ini. Jadi yang pertama adalah langkahnya tinggal menambahkan origin ditambah dengan delta. Jadi seperti ini. Kita ambil contoh yang langkah pertama. Origin tambah 1 kali delta. Jadi originnya tadi 0. Kita pakai ini saja. Originnya 0 tambah 1 kali delta adalah 1 ya. Kemudian sama untuk variabel X2 nya 0 ditambah 0,42 menjadi 0,42. Nah, ini ya. Nah, ini kita juga lakukan hal yang sama pada variabel naturalnya. 35 tambah 5 jadi 40. Kemudian 155 tambah 2 jadi 157. Sehingga origin plus 1 kali delta ini kita peroleh untuk kode variabelnya 1, 0,42. Kemudian untuk natural variabelnya 40 dan 157. Nah, 40 dan 157 inilah nanti sang peneliti akan melakukan atau mengambil datanya lagi. Jadi tadi sudah mengambil data yang di awal tadi sebelum membentuk model regresinya. Kemudian di sini inputnya 40 dan 157. 40 dan 157 ini dilakukan proses yang sama, peneliti melakukan proses yang sama, sehingga dari proses tersebut diperoleh hasil atau responnya adalah 41,0. Seperti itu. Nah, selanjutnya dilakukanlah origin ditambah 2 kali delta.
setelah ini selesai ya, diperoleh 41,0. Nah ini kemudian dilakukan lagi pengambilan data lagi dengan titik origin plus 2 delta. Nah kita langsung origin plus 2 delta diperoleh titik 45 dan 159. Ini juga diambil datanya lagi sehingga di sini datanya diperoleh 42,9 seperti itu. Jadi respon ini berdasarkan prosesnya ya. Dan natural variable ini titik yang dijadikan acuan peneliti untuk mengambil data. Kemudian origin plus 3 delta juga sama diperoleh ini natural variabelnya. Nah, kemudian dengan waktu 50 menit dan suhu 161 derajat Fahrenheit, proses itu mendapatkan hasil 47,1. Nah, ini dilakukan terus-menerus, jadi ditambah delta lagi, tambah delta lagi, tambah delta terus-menerus sampai ya ini sampai, kalau dalam contoh ini sampai 12 delta ya, sampai responnya ini kita lihat responnya ini kan dengan ditambahnya delta, respon nilainya naik terus ya, 41 jadi 42,9, jadi 47,1, jadi 49,7. Nah ini dilihat terus sampai nanti terjadi penurunan nilai respon. Jadi respon ini tidak akan naik terus seharusnya, tapi akan ada titik maksimumnya. Setelah mencapai titik maksimumnya berapa, pasti responnya akan menurun. Nah, di sini terlihat bahwa titik maksimumnya ini ada di respon 80,3. Setelah 80,3, nilainya akan turun menjadi 76,2, turun lagi menjadi 75,1. Nah, jika sudah memperoleh 2 kali atau 3 kali penurunan setelah nilai maksimum ini, maka sudah cukup meyakinkan bahwa titik maksimumnya ada di respon maksimumnya ada di 80,3. Setelah data tadi dikumpulkan lagi seperti ini dan diperoleh bahwa respon maksimum ada di 80,3, kita lihat respon maksimum 80,3 itu ada di titik berapa toh. Nah gitu, ternyata setelah dilihat bahwa 80,3 itu ada di titik-titik ini. Sorry ya, nggak rapi ya ini ya, susah. Nah 80,3 itu kalau dalam natural variable itu ada di suhu, ini tadi suhu, ini maaf ini waktu, ini suhu ya, di waktu 85 menit dengan suhu 175 derajat Fahrenheit seperti itu. 175 derajat Fahrenheit itu untuk kode variabelnya adalah 10 dan 4,2. Jadi kita mendapatkan ini. Nah titik 80 titik-titik ini kita pegang ya. Nah ini kita pegang dulu. Kita sudah mendapatkan respon maksimum berada di titik 85 dan 175. Nah, berdasarkan percobaan dengan tercuram yang disajikan pada tabel, terlihat bahwa peningkatan responnya terjadi hingga lintasan ke-10 dan terjadi penurunan mulai lintasan ke-11 ini ya. Pada ke-10 ini ya. 11 dan 12 akan terjadi penurunan. Respon maksimum di sekitar waktu 85 menit dan 175 derajat Fahrenheit. Nah, pada titik waktu 85 menit dan suhu 175 derajat Fahrenheit itulah kita sudah memperoleh yang namanya daerah daki tercuramnya. Jadi kita sudah memperoleh daerah daki tercuram di sini. Di sekitar titik waktu 85 menit dan suhu 175 derajat Fahrenheit. Nah, ini kalau dalam bentuk grafiknya, ya inilah ya. Ini titik maksimumnya tadi pada percobaan ke-10. Ini ya. Nah, ini dilihat dalam bentuk grafik supaya lebih mudah dibaca. Nah, ini kalau ingin melihat
Yang dimaksud dengan daerah bagian tercuram adalah seperti ini. Nah ini. Nah ini ya. Ini kalau kita lihat dalam bentuk ini adalah kondisi awalnya. Ini kondisi awalnya, dan ini adalah daerah bagian tercuramnya nanti akan ada di sini. Setelah berkali-kali kita lakukan proses itu, kita peroleh daerah bagian tercuram di sini. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, titik waktu 85 menit dan suhu 175 derajat Fahrenheit ini yang tadi sudah diperoleh, ini menjadi daerah eksplorasi yang baru. Nah, kita memperoleh daerah eksplorasi yang baru. Ini kondisi arus proses yang baru di waktu titik 85 menit dan suhu 175 derajat Fahrenheit. Kita lihat lagi untuk daerah eksplorasi yang di awal. Di mana tadi ya? Nah ini. Tadi diperoleh kondisi arus proses yang ditetapkan di awal adalah waktu 35 menit dan 155 derajat Fahrenheit. Nah, berdasarkan daerah bagian tercuram, kita ubah kondisi arusnya menjadi 85 dan 175 ini. Nah, kita mau peroleh ini dengan daerah eksplorasi adalah kita ambil lagi seperti tadi, lipat di kiri dan lipat di kanan menjadi 80 dan 90. 175 juga sama, ambil lipat di kiri lipat di kanan menjadi 170 dan 180. Ini menjadi daerah eksplorasi yang baru. Ya, setelah kita memperoleh daerah eksplorasi yang baru, kita ambil lagi data yang sama seperti yang tadi, sama seperti yang ini, sama persis langkahnya. Jadi setelah memperoleh angka 85 dan 175 itu, kemudian diambil, nah prosesnya mulai dari sini, kita lakukan proses seperti ini lagi. Bedanya menjadi 85 dan 175 untuk titik awalnya. Kalau tadi 35 dan 155, ini menjadi 85 dan 175. Kita ambil daerah lagi, daerah eksplorasi lagi. Tadi 80, 90 dan 170, 180. Nah, itu kita lakukan proses seperti ini lagi. Nah, kita lakukan proses seperti ini lagi untuk memperoleh ini kombinasi dari dua faktor ini tadi, kemudian juga 5 titik pusatnya untuk memperoleh responnya, dan kita ambil, kita lakukan supaya mendapatkan model seperti ini kembali. Tujuannya itu, jadi tujuan supaya mendapatkan model ini lagi. Untuk apa? Nah, kita lihat lagi di sini, kita lakukan lagi menjadi daerah eksplorasi 80 dan 90 menit, 170 dan 180 menit. Nah, kita lakukan lagi. Jangan lupa variabelnya juga dikodekan kembali. Sekali lagi, di set 2, pangkat 2 dengan 5 titik pusat digunakan seperti yang tadi ya, di awal sudah saya tunjukkan. Nah, kita peroleh seperti ini. Untuk variabel aslinya ini kombinasi dari dua faktor dan 5 titik pusat ini ya. Saya bagi di sini ya. Ini 4 awal adalah kombinasi dari dua faktor. Yang 5 ini adalah titik pusatnya. Kemudian diubah ke bentuk kode variabelnya. Jangan lupa diubah dulu ke bentuk kode variabel, kemudian berdasarkan ini ya, responnya yang sudah diperoleh seperti tadi ya. Jadi 80 dan 170, oh didapatkan respon
76,5, 80 dan 180 dapatkan respon 77,0 sampai ini ya 85 175 yang terakhir didapatkan respon 79,8. Itu peneliti melakukan percobaannya. Sehingga di sini berdasarkan kode variabel dan respon ini kita lakukan lagi model regresi linear atau metode kuadrat terkecil seperti yang sebelumnya, sehingga nanti diperoleh inilah model orde pertamanya, persamaan regresinya berdasarkan data ini diperoleh model regresinya seperti ini. Kemudian kita analisis lagi, kita lihat lagi pure kuadratiknya. Nah, di sini dari model regresi tadi, data tadi, model regresi tadi ini diperoleh nilai p-value dari pure kuadratik adalah 0,0001. Ini kurang dari 5% ya, lebih kecil dari 5%, sehingga H0 ditolak. Nah, karena pure kuadratiknya yang ditolak ini, secara hipotesis ditolak ini, sehingga kita mendapatkan bahwa analisis variansi untuk model ini termasuk pemeriksaan interaksi dan kuadratik murni atau pure kuadratik pada tabel 11,5 ini ya. Pemeriksaan interaksi dan kuadratik murni menyiratkan didapatkan hasil bahwa model Orde 1 bukanlah pendekatan yang memadai atau kita menemukan suatu kelengkungan. Jadi dengan pure kuadratik ini yang ditolak ini di bawah 0,05, kita simpulkan bahwa terdapat kelengkungan pada model tersebut. Sehingga model Orde 1 bukanlah pendekatan yang memadai. Di sini uji kelengkungan menunjukkan nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa atau 0,001 kurang dari 0,05. Artinya terdapat kelengkungan pada model Orde 1 yang kedua ini ya. Tadi kan model Orde 1 pertama yang awal tadi, ini adalah model Orde 1 yang kedua. Terdapat kelengkungan sehingga karena terdapat kelengkungan, kita tidak bisa menggunakan model orde pertama, sehingga harus menggunakan model orde yang kedua. Di sini keterangannya, lengkungan pada permukaan yang sebenarnya tadi bisa jadi atau mungkin mengindikasikan bahwa titik optimal sudah dekat. Seperti di awal, tujuan dari metode permukaan respon adalah supaya kita memperoleh di manakah titik optimal dari suatu proses itu ada. Jadi metode orde pertama ini atau metode Dagen tercuram ini sudah mengindikasikan bahwa titik optimal sudah dekat. Dekat dari mana? Dekat dari nilai 85 dan 175 ini. Nah, sudah dekat di sekitar nilai ini. Jadi karena sudah dekat di sekitar nilai ini, nanti untuk nilai optimum yang lebih presisi akan dilakukan dengan menggunakan model orde kedua. Nah, oleh karena kelengkungan berpengaruh signifikan pada model, analisis tambahan harus dilakukan untuk mencari titik optimum yang lebih tepat atau model orde yang kedua. Sehingga di sini kita bisa langsung menggunakan model orde kedua. Solusinya adalah model orde kedua. Kita lihat lagi dalam flowchart-nya. Ini bisa kita lakukan walaupun prosesnya seperti mengulang-ulang ya karena berdasarkan model ini memang prosesnya mengulang-ulang. Jadi dari desain faktorial terlebih dahulu. Nah, jadi dari desain faktorial terlebih dahulu, ini datanya maksudnya caranya akan seperti mengulang-ulang. Tidak masalah karena memang seperti itu. Nah, dari desain faktorial ditambah center point-nya, nah ini adalah model orde pertamanya. Di sini kalau kita lihat dari hasil tadi dengan disesuaikan dengan atau dilihat dicocokkan dengan skema ini, kita lakukan model orde pertama atau metode Dagen tercuram. Dilakukan terus. Nah,
Jika model orde pertama itu masih bisa digunakan, kita ulang lagi ya, diulang lagi sampai model orde pertama ini tidak sesuai, atau kalau dalam bahasa tadi kita menemukan kelengkungan, sehingga ketika kita menemukan kelengkungan, kita langsung masuk ke model orde yang kedua berdasarkan hasil titik yang terakhir tadi 85 dan 175. Nah, bagaimana jika tidak menemukan kelengkungan? Maka ya diulangi lagi prosesnya sampai nanti menemukan di manakah kelengkungannya. Kenapa ini perlu? Karena jika kelengkungannya terlalu jauh atau titik yang kita tentukan terlalu jauh dari kelengkungan yang ada atau titik maksimumnya, maka percuma saja, nanti akan sulit untuk metode permukaan respon ini untuk menemukan titik optimum tersebut, sehingga harus dicari titik yang terdekat. Mencari titik terdekat tadi ya, sudah dapat 85175 tadi, prosesnya seperti tadi ini. Nah, seperti itu, sehingga di sini solusinya adalah model orde yang kedua, di mana nanti akan dipelajari hanya ada dua. Sebenarnya banyak sekali metode orde kedua itu, namun di sini keterbatasan waktu akan dipelajari dua, yaitu tentang central composite design dan box bracket design. Itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, demikian untuk penjelasan tentang metode dagian tercuram. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.